Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai resume dan review chapter 2 dari buku Community Participation and Geographic Information System. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Apif Maulani, Cantika Maulidina, Clarissa Matondang, Pramudia Arsana Putra, saya sendiri, Arum Febrianti. Pengantar. PPJIS mulai dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat, namun masih banyak pernyataan yang sulit dijawab dikarenakan kurangnya data yang komprehensif dari penyedia ataupun konsumen PPJIS. Minat penelitian PPJIS. Penggunaan JIS sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan kebijakan publik oleh kelompok masyarakat telah terbukti selama beberapa tahun. Muncul sebuah saran untuk melakukan inventarisasi kegiatan PPJIS, yaitu belajar dari mereka yang menggunakan JIS dan teknologi informasi atau TI untuk mendukung inisiatif masyarakat. Konsep yang kami gunakan untuk menghasilkan inventarisasi organisasi PPJIS tercermin dalam pernyataan pengantar instrumen survei berikut. Partisipasi publik JIS, upaya Pusat Nasional Geoinformasi dan Analisis Grafis NCGIA meminta bantuan Anda dalam mengidentifikasi proyek teknologi informasi penting yang menyediakan informasi komunitas kepada kelompok komunitas di seluruh dunia. Tujuannya berupa mengumpulkan inventarisasi organisasi yang berkontribusi pada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan komunitas dengan menyediakan data area lokal kepada suatu kelompok komunitas. Komunitas yang kami cari adalah komunitas yang mengumpulkan database geografis, administratif, lingkungan, atau lokal lainnya, melakukan sesuatu pada data agar lebih berguna secara lokal, misalnya pencocokan alamat dari catatan individu, membuat tabel yang disesuaikan, dan memberikan informasi ini kepada kelompok berbasis komunitas nirlaba lokal dengan biaya rendah atau gratis. Ini dapat mencakup kelompok komunitas nirlaba lokal yang mengumpulkan dan memproses data di rumah atau perantara data yang memproses dan menganalisis data untuk orang lain, atau perantara data mungkin kantor pemerintah, kelompok nirlaba, pusat berbasis universitas, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah Information Technology or just JIS. Teknologi informasi adalah istilah yang luas. Ada banyak situs World Wide Web yang menawarkan saran kepada organisasi nirlaba atau layanan publik tentang penggunaan TI. Banyak kelompok menggunakan JIS hanya untuk menampilkan informasi spasial, suatu tugas yang mungkin dapat dilakukan dengan baik atau lebih baik dengan tangan. Ini belum tentu merupakan aktivitas yang sepele, menampilkan informasi spasial pada peta dan memungkinkan pemirsa untuk melihat pola yang tidak akan terlihat. Namun dalam pandangan kami, kekuatan JIS adalah dalam menganalisis informasi, tidak hanya menggunakan sistem JIS hanya untuk menggambarkan peta, mengabaikan sebagai besar fungsinya. Oleh karena itu, diputuskan bahwa komponen JIS dari kegiatan PPJIS harus mencakup beberapa kemampuan analisis untuk dimasukkan dalam survei analisis spasial, tidak perlu diekspresikan dalam peta. Seperti halnya kekuatan SIG yang sebenarnya adalah menganalisis informasi, bukan hanya menggambarkan peta. Penyajian data dalam tabel atau laporan masih mewakili analisis spasial. Juga tidak penting dalam definisi kami bahwa organisasi bahkan menggunakan program perangkat lunak JIS. Bagaimanapun, untuk beberapa waktu orang melakukan analisis spasial dengan tangan. Yang penting adalah beberapa jenis analisis yang sedang dilakukan. Selanjutnya adalah geographic scale. Komunitas memiliki banyak kemungkinan arti. Kami menganggap komunitas dalam konteks ini sebagai istilah spasial dan juga sosial. Wilayah yang relatif kecil didefinisikan secara kasar, dihuni oleh orang-orang yang merasa memiliki kesamaan. Kami memikirkannya secara bergantian dengan lingkungan dan mungkin kota kecil sulit untuk membatasi skala karena alasan lain. Misalnya, Badan Perencanaan Daerah cenderung bekerja dengan wilayah daratan yang luas. Seringkali wilayah metropolitan jadi jika mereka memberikan data spasial kepada penduduk sekitar untuk digunakan oleh penduduk, misalnya dalam proses perencanaan. Kami ingin memasukkan mereka, namun yang paling jelas, kami mencoba menemukan contoh organisasi yang memberikan analisis spasial kepada orang-orang yang memiliki nasib yang sama di tempat kecil mereka.
Ada bias perkotaan yang pasti terhadap definisi skala komunitas ini. Kekurangan yang paling jelas dari definisi tersebut adalah penggunaan JIS oleh kelompok lingkungan. Masalah lingkungan berpusat di sekitar sistem alam daripada sistem sosial, dan banyak dari sistem ini beroperasi dalam skala besar. Misalnya polusi udara, daerah, aliran sungai. Untuk mengatasi masalah ini, kami membagi survei JIS, PPJIS menjadi dua bagian konseptual. Yang pertama ada data. Siapa yang memiliki data? Biro Sensus Amerika Serikat menyediakan data untuk area kecil di situs web pencarian mereka. Siapapun yang memiliki akses ke link http://venus.census.gov.lookup.html di internet dapat memperoleh informasi di tingkat saluran atau blokir. Pengguna bahkan dapat melihat informasi yang ditampilkan di peta. Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat menyediakan perangkat lunak dan data JIS kepada ratusan, mungkin ribuan, komunitas lokal yang memungkinkan kelompok komunitas untuk menampilkan informasi sensus lokal di peta. Next. Yang kedua ada analisis. Siapa yang dapat menganalisis, yaitu keberadaan organisasi sisi pasokan terlalu luas untuk diabaikan, menunjukkan bahwa analisis harus dipandang sebagai sebuah kontinum. Dengan organisasi yang menyebarkan data dengan sedikit analisis di satu ujung dan organisasi yang melakukan query khusus untuk klien individu di sisi lain, PPJIS yang ideal dapat berupa tempat warga sekitar mengumpulkan data spasial mereka sendiri dan memprosesnya sendiri menggunakan perangkat lunak JIS. Kemudian dari data ke informasi hingga tindakan. Nah, data spasial yang telah dikumpulkan akan diproses menggunakan berbagai teknik analisis. Dengan pola pikir dan pengalaman yang benar, analisis dapat mengubah data spasial menjadi informasi spasial yang berwawasan luas bagi masyarakat lokal. Tetapi di luar wawasan dalam gagasan bahwa produk analisis seperti tabel, grafik, bagan, dan peta dapat berguna dalam konteks kebijakan publik. Nah, untuk perantara data PPJ sendiri ada yaitu yang pertama lembaga pemerintah. Ini dapat berupa pemerintah federal, negara bagian, atau lokal agensi. Kemudian yang kedua yaitu organisasi non-pemerintah semi-otonom. Ini terutama komisi perencanaan. Yang ketiga yaitu pusat penelitian universitas. Ini terkait dengan ilmu politik, sosiologi, geografi, perencanaan kota, atau kebijakan publik departemen. Kemudian yang keempat yaitu organisasi nirlaba, yaitu CBO yang memiliki JIS sendiri. Nah, untuk instrumen surveinya ada 3 cara. Yang pertama itu dilakukan melalui telepon, kemudian email, dan pencarian web. Untuk survei email terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pengantar yang menjelaskan maksud dan tujuan survei yang dilakukan. Yang kedua yaitu kuesioner survei. Dan ketiga yaitu contoh dan tanggapan. Untuk hasil survei yang dilakukan pada tanggal 1 November 1998, terdapat 65 organisasi dalam database yang mensponsori beberapa proyek terkait PPJIS. Ini termasuk ada 30 organisasi 8 afiliasi pertanyaan survei yang diadakan oleh organisasi, namun tidak semua survei itu diberikan kepada orang lain, yang dimana melihat dari kegagalan untuk menunjukkan organisasi responden, tanyakan tentang tanggal dan anggaran hanya berkaitan dengan kegiatan PPGIS dan bukan seluruh organisasi. Kuesioner juga dikirimkan melalui email ke organisasi tertentu untuk memberikan kesempatan untuk mengisi formulir sesuai kenyamanan mereka sendiri. Kedua itu ada lesson learned organisasi. Salah satunya pembelajaran karena beberapa melemparkan data ke publik atau untuk mengumpulkan tanggapan mereka seperti apa yang ingin diungkapkan dengan berbagai database. Menjadi mudah sebagai lunak pengolahan data.
dapat dipasarkan. Kuesioner atau pertanyaan sulit dijawab guna untuk mendapatkan atau memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyuarakan apa yang mereka butuhkan. Sehingga dari hasil kuesioner yang telah didapatkan dapat mendapati apa yang dibutuhkan, setelah itu dikumpulkan dapat diketahui apa yang dibutuhkan. Untuk pengumpulan data menggunakan perangkat lunak ini sangat mudah, yang dimana hanya menggunakan kuesioner kepada konsumen dan juga penggunaannya yang sangat mudah. Sekian.